Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua ya. Senang sekali saya bisa ketemu lagi sama Anda semua buat ngebahas satu penelitian yang ini menarik banget. Khususnya buat Anda-Anda yang jiwanya ini jiwa pendekar, semangatnya membara tapi kadang nafasnya suka 1-2, suka ngos-ngosan karena asma. Di ruang praktek saya, ini sering banget saya dengar keluhan begini. Dok, saya ini pesilat, hobi saya olahraga, tapi ini asma kok kayaknya jadi penghalang banget ya. Nah, pertanyaan ini wajar sekali. Kita kan khawatir ya, jangan-jangan kalau kita paksain olahraga malah memicu serangan. Tapi tenang, hari ini kita bakal lihat langsung jawaban dari para ilmuwan, bukan lagi dari katanya-katanya. Coba deh kita anggap aja ini kayak pertandingan tinju. Di satu sudut ring ada teknik yang memang dirancang khusus oleh para dokter. Nah, di sudut satunya lagi ada warisan leluhur kita yang sudah teruji oleh zaman. Sebuah studi klinis mempertemukan keduanya buat melihat siapa sih yang paling jagoan dalam membantu kita mengelola asma. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, pertama-tama mari kita kenalan dulu sama kedua petarung kita. Yang pertama ini jagoan dari dunia medis modern, dan yang kedua adalah pendekar tangguh dari warisan budaya bangsa. Keduanya punya tujuan yang sama mulianya, bikin napas kita semua jadi lebih plong, lebih lega. Nah, ini yang menarik, kita lihat perbedaannya fundamental banget. Di satu sisi, ada Senam Asma Indonesia, atau kita sebut aja SAI ya. Ini dirancang spesifik oleh dokter. Durasinya lebih singkat, cukup 30 menit, fokusnya ke peregangan sama aerobik. Di sisi lain, ada Senam Merpati Putih atau MP. Nah, kalau ini lebih dari sekedar olahraga biasa. Ini olah napas warisan budaya. Durasinya lebih lama, 1 jam, karena fokusnya itu mendalam banget ke pengendalian dan penguatan napas dari dalam. Dua pendekatan yang sangat berbeda kan? Tentu saja, pertandingan ini ada wasitnya dong, yaitu para ilmuwan dari Fakultas Kedokteran UI dan RS Persahabatan. Aturan mainnya jelas, ada 54 pasien yang dibagi jadi 3 grup. Grup pertama latihan SAI, grup kedua latihan MP, nah grup ketiga, ini tim rebahan, alias grup kontrol yang nggak melakukan senam apa-apa. Semuanya dipantau ketat selama 12 minggu. Adil kan? Ronde pertama dimulai. Di ronde ini kita mau lihat dampak langsung yang dirasakan oleh para pasien di kehidupan sehari-hari mereka. Jadi ini bukan cuma soal angka, tapi tentang kualitas hidup. Gimana rasanya setelah latihan? Nah, coba lihat grafiknya. Ini luar biasa. Batang yang tinggi itu artinya penurunan gejalanya makin banyak, makin bagus. Lihat grup SI dan MP. Turunnya drastis, batuk-batuk berkurang, tidur jadi lebih nyenyak, mau beraktivitas juga nggak terganggu lagi. Sementara grup kontrol yang nggak ngapa-ngapain, ya gitu-gitu aja, nyaris nggak ada perubahan. Ini bukti nyata, bergerak itu jauh lebih baik daripada cuma diam. Kemenangan besar berikutnya ada di sini nih. Ketergantungan sama obat semprot pelega napas atau inhaler untuk grup SI dan MP, kebutuhannya itu turun jauh. Artinya apa? Artinya paru-paru mereka jadi lebih kuat, nggak gampang sesak lagi, mereka nggak lagi harus sedikit-sedikit panik cari semprotan. Ini sebuah kemandirian yang sangat berharga. Baiklah, ronde pertama tadi kan soal perasaan ya, soal testimoni. Sekarang kita masuk ke ronde kedua, di mana sains bicara lewat angka-angka yang objektif, yang nggak bisa bohong. Kita akan intip langsung hasil tes fungsi paru dan juga tes darah. Siap ya? Istilah AP ini, biar gampang bayangin aja ini adalah kekuatan hembusan napas Anda. Semakin tinggi angkanya, artinya hembusan Anda makin dahsyat, saluran napas makin plong. Dan lihat, kedua petarung kita, SAI dan MP, berhasil meningkatkan kekuatan ini secara signifikan. Tapi kalau kita lihat lebih teliti ya, pukulan dari SAI di ronde ini sedikit lebih telak. Peningkatannya secara statistik lebih tinggi. Nah, kalau VAP1 ini ngukur seberapa banyak udara yang bisa Anda hembuskan secara paksa dalam 1 detik pertama. Ini indikator penting banget buat lihat kelancaran jalan napas kita. Dan lagi-lagi, dua-duanya juara. Tapi, yaitu, secara statistik, SAI kembali menunjukkan keunggulan titis. Peningkatannya lebih besar dan lebih bermakna dibandingkan MP. Oke, gejala membaik, fungsi paru meningkat, tapi itu semua kan di permukaan. Akar masalah asma yang sesungguhnya adalah peradangan atau inflamasi di saluran nafas. Pertanyaannya, apakah kedua senam ini bisa nembus sampai ke akarnya? Nah, untuk tahu itu, kita harus mengintip ke dalam darah para pasien. Dan ini dia jawabannya. Wow, lihat betapa signifikannya penurunan ini. Keduanya baik SAI maupun MP berhasil menekan jumlah eosinofil di dalam darah. Ini seperti pukulan KO telak untuk si peradangan. Artinya, senam-senam ini bukan cuma meredakan gejala, tapi benar-benar menenangkan api di dalam saluran napas kita. Menariknya, di sini kita lihat dua-duanya sama-sama kuat, sama-sama berhasil menekan peradangan.
biar lebih jelas, eosinofil ini ibaratnya provokatornya. Dialah sel darah yang paling bertanggung jawab atas reak turun, itu pertanda yang sangat-sangat baik. Artinya tubuh kita jadi lebih tenang, nggak gampang reaktif lagi. Oke, pertandingan sudah selesai, semua ronde sudah kita lalui, semua bukti sudah tersaji di atas meja. Sekarang saatnya para juri, yaitu para peneliti, untuk memberikan vonis akhir mereka berdasarkan semua data ilmiah yang sudah kita lihat bersama-sama. Jadi, poin krusialnya begini, kalau dibandingkan dengan tidak melakukan apa-apa, kedua senam ini menang telak. Keduanya sangat bermanfaat, nggak diragukan lagi. Tapi dalam duel head-to-head untuk parameter fungsi paru, SAI memang unggul tipis secara angka. Dan yang paling penting, keduanya aman. Nggak ada efek samping negatif yang dilaporkan sama sekali. Dan inilah kutipan langsung dari kesimpulan para peneliti. Sangat jelas, nggak abu-abu. Mereka merekomendasikan senam asma Indonesia sebagai pilihan utama. Kenapa? Karena bukti peningkatan fungsi parunya secara statistik lebih kuat. Tapi ingat, senam merpati putih juga sangat direkomendasikan sebagai sebuah alternatif yang hebat. Kalau begitu, apa yang harus kita bawa pulang dari obrolan kita hari ini? Pesan terpentingnya sebenarnya bukan soal SAI versus MP. Pemenang sesungguhnya itu bukan salah satu dari senam ini. Jagoan yang sebenarnya adalah Anda yang mau berkomitmen untuk bergerak secara rutin dan konsisten. 3 kali seminggu, selama 12 minggu, nah itulah resepnya. Jadi sekarang bola ada di tangan Anda. Ilmu pengetahuan sudah membukakan jalan. Sudah terbukti bahwa olahraga yang teratur, bahkan yang berakar dari bela diri sekalipun, itu aman dan sangat bermanfaat bagi penderita asma. Pilihlah mana yang paling cocok dengan jiwa Anda, mana yang paling Anda nikmati, dan mulailah perjuangan untuk mendapatkan napas yang lebih lega. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.